Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang revolusi sosial di Banten. Pada masa pergerakan nasional, organisasi Sarekat Islam dengan cepat mendapat sambutan baik di daerah Banten, yang terkenal kefanatikannya terhadap agama Islam. Hampir semua ulama di Banten masuk organisasi Sarekat Islam ini. Akan tetapi, bagi mereka yang bertemperamen keras dan radikal dalam menghadapi penjajah, kepemimpinan Sarekat Islam ini dianggap kurang berani. Mereka menghendaki kepemimpinan yang lebih tegas lagi. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia atau yang biasa dikenal dengan PKI melalui cara infiltrasi. Pada tahun 1926, Banten menjadi ajang pemberontakan komunis yang mencemaskan pemerintahan Hindia Belanda. Pemberontakan itu mempunyai semangat kuat anti kolonial dan anti pria. Pemberontakan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu para ulama, yang kedua yaitu kaum komunis setempat, dan yang ketiga yaitu jawara. Nah, koalisi ini pertama-tama didasarkan atas kebencian mereka terhadap pemerintah kolonial dan pamong praja. Nah, pemberontakan tersebut gagal. 4 orang pelakunya digantung, 99 orang diasingkan ke Digul, Irian Barat, dan ratusan lainnya dimasukkan penjara untuk jangka waktu yang lama. Luka-luka yang mendalam itu sangat membekas, akibatnya ialah kebencian mereka yang tak kunjung padam terhadap orang-orang Belanda dan pamong praja. Nah, pada masa pendudukan Jepang, penduduk Banten banyak yang bersedia bekerja sama dengan Jepang. Pada masa ini, kedudukan kedua kelompok sosial yang dominan di sana yaitu ulama dan pamong praja mengalami perubahan yang mencolok. Nah, pada masa Perang Pasifik, Islam diangkat dalam kedudukan resmi yang penting. Ulama lainnya diangkat dalam kedudukan resmi yang kebanyakan dalam badan-badan yang berurusan dengan soal-soal keagamaan dan sosial. Nah, pengangkatan beberapa ulama itu tampaknya dimaksudkan untuk menentamkan perasaan orang Banten. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jalannya revolusi sosial di Banten. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, berita proklamasi itu pun sampai di Banten pada tanggal 20 Agustus 1945 yang dibawa oleh beberapa pemuda dari Jakarta. Lalu berita itu disampaikan kepada para tokoh-tokoh masyarakat di Banten, juga kepada para pemuda Banten. Di antaranya itu ada Kiai Haji Bagus Amarhotip, Haji Syamun, Ali Amangku, Aib Zuhiri yang kemudian disebarluaskan kepada seluruh masyarakat di Residen Banten. Pada tanggal 22 Agustus 1945, beberapa pemuda menungkam bendera Jepang di Hotel Fos dan esok harinya dilakukan penurunan bendera di beberapa kantor-kantor pemerintahan Jepang. Melihat peristiwa tersebut mengakibatkan beberapa pejabat sipil Jepang itu meninggalkan Banten. Di antaranya itu ada Residen Banten yaitu Yokiyoshi yang meninggalkan Banten serta menyerahkan jabatannya kepada wakilnya yaitu Raden Tirta Suyatna. Selain para pejabat sipil Jepang yang melarikan diri dari Banten, ada beberapa pamong praja yang memang berasal dari daerah Priangan juga ikut melarikan diri dari Banten karena mereka takut menjadi sasaran kemarahan rakyat karena mereka merupakan bekas pejabat kolonial yang tidak disenangi oleh rakyat. Raden Tirta Suyatna yang baru saja menerima jabatan sebagai Residen Banten pun ikut melarikan diri ke Bogor. Nah, setelah Raden Tirta Suyatna itu melarikan diri ke Bogor, jabatan Residen di Banten itu menjadi kosong. Nah, penunjukan sebagai gantinya itu belum dilakukan. Dalam situasi seperti ini, hanya kelompok pemuda yang berani bergerak dan mengambil inisiatif untuk melucuti orang-orang Jepang yang ada di Serang dan juga sekitarnya, yang diprakarsai oleh pemuda yang tergabung dalam Angkatan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Ali Amangku. Atas desakan pemuda api inilah diadakan perundingan dengan para tokoh-tokoh masyarakat. Dalam perundingan ini, para pemuda itu menginginkan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengangkat Kiai Haji Ahmad Hotip itu sebagai Residen Banten dan Kiai Haji Syamun itu untuk menangani urusan militer. Nah, akhirnya pada tanggal 6 Oktober 1945, Kiai Haji Ahmad Hotip itu diangkat sebagai Residen Banten oleh pemerintah pusat melalui sebuah telegram. Nah, setelah Kiai Haji Ahmad Hotip itu diangkat sebagai Residen Banten, yang pertama dilakukannya adalah dengan menyusun aparat bawahannya dengan menunjuk Zulkarnain Surtakarta-Legawa itu sebagai wakil residennya. Sedangkan untuk jabatan Bupati di daerah itu, Kiai Haji Ahmad Hotip itu mengangkat para pejabat-pejabat lama.
Setelah Kiai Haji Ahmad Hoti itu mengangkat para pejabat lama, di sini timbullah ketidakpuasan di antara para pemuda. Karena mereka itu menghendaki pembaruan secara total dan mencap orang-orang lama itu sebagai warisan kolonial, pengkhianat bangsa, dan dikhawatirkan nantinya akan membantu Belanda. Kemudian tiba-tiba datanglah rombongan dari Dewan Rakyat di Kresidenan dengan memberikan ancaman. Nah, atas serangan yang tiba-tiba dan ancaman itu, akhirnya Residen itu terpaksa menyetujui keinginan Dewan Rakyat dengan menyusun aparat pemerintahan daerah itu yang disesuaikan dengan runtutan Dewan Rakyat. Di antaranya itu ada Kiai Haji Ahmad Hoti itu tetap sebagai Residen Banten, ada Kiai Haji Syamun itu sebagai Bupati Serang yang merangkap menjadi pimpinan tertinggi TKR. Kemudian ada Kiai Haji Tubagus Abdul Halim sebagai Bupati Pandeglang dan Kiai Haji Hasan itu sebagai Bupati Lebak. Sedangkan untuk jabatan Wedana, Camat, bahkan sampai Lurah itu diserahkan kepada para kaum ulama. Setelah Kiai Haji Syamun itu ditunjuk menangani bidang militer, kemudian ia segera merealisir pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR di Kresiden Banten yang terdiri dari para bekas anggota PETA, Heiho, Hizbullah, Sabilillah, API, dan lain sebagainya. Karena dalam hal persenjataan pasukan BKR itu hanya memiliki beberapa persenjataan saja, akhirnya Haji Syamun itu berusaha untuk mendapatkan senjata dari pihak Jepang dengan melakukan perundingan secara damai. Tetapi perundingan secara damai itu gagal. Nah, akhirnya pada tanggal 11 Oktober 1945 itu terjadi pertempuran yang dipimpin oleh para pemuda dan polisi istimewa. Nah, pertempuran ini berlangsung 2 hari 2 malam selama 16 jam yang menyebabkan memakan banyak sekali korban jiwa. Kemudian akhirnya pihak Jepang pun di sini kalah, dapat diusir dari Serang dan mereka meloloskan diri ke Jakarta. Pada tanggal 27 Oktober 1945 di Pendopo Kabupaten Serang itu diselenggarakan rapat besar yang dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah dan juga rakyat. Di sini mereka menyatakan bahwa mereka itu siap menentang musuh mereka baik berupa nikah maupun kaki tangannya. Setelah pemerintahan di Banten ini telah dirubah sesuai dengan keinginan Dewan Rakyat, tetapi ini tidak menjadikan situasi itu menjadi lebih baik, bahkan menimbulkan kekacauan akibat dari pasukan Dewan Rakyat yang melakukan aksi teror seperti penculikan dan juga pembunuhan. Ketika Soekarno-Hatta berada di Rangkas Bitung pada tanggal 10 Desember 1945, para pendukung dari Dewan Rakyat ini melakukan aksi penculikan dan juga pembunuhan terhadap RT Hardi Winangun yang merupakan bekas Bupati Lebak. Nah, akibatnya Dewan Rakyat ini kehilangan banyak sekali para pendukungnya. Di hari ini juga terjadi pertempuran di Pandeglang, yaitu ketika para pendukung dari Dewan Rakyat ini berusaha untuk merampas senjata milik TKR setempat. Nah, selain itu, TKR di Rangkas Bitung pun menuntut pembubaran Dewan Rakyat. Tuntutan ini tidak dipenuhi, maka terjadi pertempuran pada tanggal 8 Januari 1946. Pasukan TKR dari 3 kota penting di Banten ini melakukan penyerangan terhadap pasukan Dewan Rakyat di Ciamas. Nah, akibatnya Dewan Rakyat ini terpecah, para pimpinannya itu ditangkap dan sebagai besar anggotanya itu ditawan dan juga melarikan diri ke daerah Lebak. Selanjutnya yaitu dampak revolusi sosial di Banten. Setelah ditumpasnya Dewan Rakyat pada bulan Januari 1946, radikalisme di daerah ini mereda. Namun, gangguan keamanan Garong masih merajalela. Kiai Haji Tubagus Ahmad Khotib, sekalipun mula-mula simpati kepada Dewan Rakyat, tetap menjadi residen karena pengaruhnya yang besar di seluruh wilayah Banten. Pada bulan Desember 1946, Letnan Kolonel Sukanda Brata Menggala dengan pasukannya dikirimkan ke Banten untuk mengambil alih komando. Pada waktu yang bersamaan, di bidang politik diadakan beberapa pengangkatan, yaitu Kiai Haji Ahmad Khotib sebagai residen, dibantu yaitu dengan mengangkat Mr. Yusuf Adiwinata sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat yang berkedudukan di Serang dan Semaun Bakri sebagai Wakil Residen. Mulai tahun 1947, pemerintah Republik Indonesia menempatkan tenaga-tenaga yang diperlukan untuk memajukan wilayah Banten. Majelis Ulama Banten dalam kongresnya tanggal 4 Maret 1947 meminta pemerintah pusat agar pegawai-pegawai yang ditempatkan di Banten adalah orang-orang yang sesuai dengan suasana Banten dan yang dicintai oleh rakyat Banten.